Baik, tadi kita sudah mendapat penjelasan dari Dokter Eli terkait apa sih penyakit kusta itu. Lalu kita beralih ke Dokter Marta. Baik dok, ini juga banyak yang tanya dok. Itu sebetulnya gejala awal apa saja sih dok? Kalau pasien-pasien awal yang menderita kusta itu dok, gejala awalnya, gitu dok. Ya baik, terima kasih Mbak Bulan. Biasanya seseorang itu dikatakan menderita kusta, biasanya dia akan melihat gejala awalnya. Yang pertama, paling utama itu seperti kata Dokter Eli, itu ada bercak di kulitnya, bisa berupa warna putih atau merah. Nah, tapi itu biasanya disertai dengan mati rasa di bagian area tersebut. Itu yang paling utama. Kemudian juga yang lain, gejala-gejala lain biasanya dia rambut kerontokan pada daerah alis mata, juga bulu mata. Kemudian kulit terasa kering, gatal gitu dok? Biasanya mereka kan mati rasa juga justru tidak ada. Oh, nggak ada rasa di area tersebut ya dok ya? Kemudian juga biasanya lemah pada daerah tungkai atau atas tungkai bawah, dan biasanya malah sering juga diiringi dengan kelumpuhan sampai kelumpuhan. Itu jika dia datang tidak cepat ke dokter. Biasanya rata-rata mereka datangnya telat ke dokter tuh itu dalam jangka waktu berapa dok? Keparahan mereka itu maksudnya? Bervariasi Mbak Wulan. Jadi mereka ada yang memang cepat mereka datang, tapi juga ada yang sudah terlambat. Itu yang membuat gejala-gejalanya jadi lebih banyak dan lebih berat. Itu. Jadi dan kemudian juga ada yang sampai juga cacat ke mata, kemudian muka yang seperti berbenjol-benjol. Itu seperti yang kita bilang, itu kalau di bahasa medisnya facies leomina. Kemudian juga hidung pelana itu. Tapi itu kalau sudah gejala yang sangat berat. Nah itu berarti kalau pasien itu dinyatakan sakit kusta itu dok, lalu pihak keluarga yang lainnya tuh perlu dicek juga nggak dok? Kita tetap harus sarankan siapa yang kontak erat, yang paling dekat dengan penderita kusta, yang mungkin serumah atau masyarakat sekitarnya, sebaiknya juga dilakukan pemeriksaan untuk deteksi dini. Iya baik. Lalu untuk apa sih dok? Untuk yang harus dilakukan itu kan tadi konsul dokter, itu paling nanti dikasih terapi obat seperti itu ya dok ya? Iya. Jadi kalau untuk pasien pasti kita sarankan setelah didiagnosis sebagai penderita kusta langsung mengkonsumsi obat-obatan, dan biasanya itu dalam bentuk kombinasi obat yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan itu pasien mendapatkan secara gratis. Jadi tidak ada bayar. Di cover BPJS ya dok ya? Ya, di cover BPJS. Tapi tidak saja hanya untuk penderita, sebaiknya jika telah ditetapkan sebagai penderita kusta, tapi yaitu masyarakat sekitar dan keluarga terutama, itu sebaiknya juga kita edukasi untuk menguatkan si penderita tersebut. Pertanyaan selanjutnya kita beralih ke dokter Niken. Ya dok, kalau untuk itu penderitanya tuh bisa sembuh total nggak dok apabila menderita sakit ini dok? Penderita penyakit kusta bisa sembuh asalkan lekas dideteksi sejak dini. Jadi seandainya sudah merasa ada gejala kusta, sebaiknya segera berobat, baik itu bisa di fase 1 atau ke dokter spesialis kulit. Ini kita udah di akhir-akhir ngopi pintar, ngopi bareng dokter
agar kita pintar nih dok. Nah untuk kesimpulannya mungkin akan dijelaskan oleh dokter Niken. Apa saja dok untuk kesimpulan pertemuan kita hari ini dok? Baik, jadi penyakit kusta itu dapat diobati. Apabila merasa ada gejala penyakit kusta seperti bercak putih atau kemerahan yang terasa baal, maka segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Lavender RSU Kabupaten Tangerang adalah klinik kulit dan kelamin yang menerima pelayanan konsultasi dan pengobatan dermatologi umum, jamur, dermatologi anak, kecantikan medis, alergi imunologi, penyakit menular seksual, dan tumor dan bedah kulit. Pelayanan kosmetik di klinik Lavender meliputi peremajaan kulit menggunakan krim, chemical peeling, mikrodermabrasi, elektrokauterisasi, dan laser rejuvenation. Datanglah ke klinik Lavender RSU Kabupaten Tangerang dengan ketiga dokternya yang sangat profesional, simpatik, dan baik. Salam.